Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari anggota kelompok 5 yang beranggotakan dengan nama Muhammad Khairul Anam dengan NPM 2021 435000479 dan yang kedua Maulana Lutfiansyah 2021 4350049 dan Ade Rizky Agustriansyah dengan NPM 2021 435000438. Kami di sini akan mempresentasikan tentang pengenalan teorema Bayes. Pengenalan teorema Bayes. Teorema Bayes adalah sebuah konsep matematika yang menjelaskan cara menghitung peluang suatu peristiwa berdasarkan informasi yang sudah ada sebelumnya. Teori ini memiliki banyak aplikasi dalam berbagai bidang, seperti data analitik, ilmu komputer, dan pengambilan keputusan. Definisi dan konsep dasar teorema Bayes. Teorema Bayes menyatakan bahwa peluang suatu peristiwa terjadi dipengaruhi oleh peluang-peluang lain yang sudah diketahui sebelumnya. Rumus utama teorema Bayes adalah P A dengan syarat B sama dengan P B dengan syarat A. P A atau P sama dengan B, di mana A dan B adalah dua peristiwa yang saling terkait. Aplikasi teorema Bayes dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sistem rekomendasi. Teorema Bayes digunakan untuk memprediksi preferensi penggunaan berdasarkan data sebelumnya, seperti pada rekomendasi produk di e-commerce. Yang kedua, klasifikasi email. Teorema Bayes membantu mengklasifikasikan email sebagai spam atau bukan berdasarkan kata-kata yang terkandung di dalamnya. Dan yang ketiga, untuk mendeteksi penyakit. Teorema Bayes dapat memperkirakan kemungkinan seseorang terkena penyakit tertentu berdasarkan gejala yang ada. Berikutnya langkah-langkah implementasi teorema Bayes. Berdasarkan identifikasi, tentukan peristiwa A dan B yang saling terkait. Berdasarkan hitung peluang, cari tahu peluang awal P, A dan peluang bersyarat P, B dengan syarat A. Dan yang terakhir, gunakan rumus. Terapkan rumus teorema Bayes untuk menghitung peluang P, A dengan syarat B. Berikutnya yaitu keuntungan penggunaan teorema Bayes. Yang pertama, akurasi tinggi. Teorema Bayes dapat memberikan hasil yang sangat akurat dalam memprediksi peluang suatu peristiwa. Yang kedua, aplikasi luas. Teorema Bayes dapat diterapkan di berbagai bidang, dari ilmu komputer hingga medis. Yang ketiga, adaptasi dinamis. Teorema Bayes dapat diperbarui secara dinamis dengan informasi baru yang tersedia. Dan yang keempat, pemahaman mendalam. Teorema Bayes membantu memahami hubungan sebab akibat di balik suatu peristiwa. Berikutnya keterbatasan teorema Bayes. Yang pertama, asumsi awal. Teorema Bayes mengasumsikan bahwa peluang awal sudah diketahui yang tidak selalu mudah didapatkan. Yang kedua, kebutuhan komputasi. Implementasi teorema Bayes dapat membutuhkan komputasi yang intensif, terutama untuk data besar. Yang ketiga, kompleksitas data, yaitu teorema Bayes mungkin tidak akurat untuk data yang kompleks dengan banyak variabel saling terkait. Dan yang keempat, ketidakpastian. Hasil teorema Bayes tetap mengandung tingkat ketidakpastian yang perlu dipertimbangkan. Contoh kasus penerapan teorema Bayes. Yang pertama, klasifikasi email. Dalam mengklasifikasi email sebagai spam atau bukan berdasarkan kata-kata dalam subjek dan isi. Yang kedua, diagnosis penyakit, yaitu untuk memperkirakan kemungkinan seseorang terkena penyakit tertentu berdasarkan gejala yang muncul. Yang ketiga, sistem rekomendasi, yaitu memprediksi preferensi pengguna dan merekomendasikan produk yang sesuai. Dan yang keempat, kontrol kualitas, yaitu menentukan kemungkinan produk cacat berdasarkan informasi proses produksi.
Contoh kasus, dalam kasus diagnosa penyakit, misalkan ada seseorang pasien yang diuji untuk mengetahui apakah dia menderita suatu penyakit tertentu, misalnya penyakit X, kita diberi informasi berikut. Penyakit X memiliki prevalensi 1%, artinya hanya 1% dari populasi yang benar-benar menderita penyakit ini. P penyakit X sama dengan 0,01. Uji diagnostik untuk penyakit X tidak sempurna. Uji ini memiliki dua kemungkinan kesalahan. Yang pertama, true positive rate atau sensitivitas, yaitu probabilitas tes positif untuk orang yang memang sakit adalah 90%. Artinya, jika seseorang menderita penyakit X, maka ada 90% kemungkinan hasil tesnya positif. P. Tes positif dengan syarat penyakit X sama dengan 0,9. False positive rate, yaitu probabilitas tes positif untuk orang yang tidak sakit adalah 5%. Artinya jika seseorang tidak menderita penyakit X, maka ada 5% kemungkinan hasil tesnya tetap positif. P. Tes positif dengan syarat tidak penyakit X sama dengan 0,05. Sekarang, kita ingin mengetahui probabilitas bahwa pasien tersebut benar-benar menderita penyakit X. Mengingat hasil tesnya positif, langkah 1. Menentukan yang diketahui. P, yaitu penyakit X sama dengan 0,01. P, tes positif dengan syarat penyakit X sama dengan 0,9. P, tes positif dengan syarat tidak penyakit X sama dengan 0,05. P, tidak penyakit X sama dengan 0,99. Karena P atau penyakit X ditambah P tidak penyakit X sama dengan 1. Langkah 2, menggunakan teorema Bayes. Teorema Bayes mengungkapkan bahwa P penyakit X dengan syarat tes positif sama dengan P tes positif dengan syarat penyakit X dikali P penyakit X atau P tes positif, di mana P tes positif sama dengan P tes positif dengan syarat penyakit X dikali P penyakit X ditambah P tes positif dengan syarat tidak penyakit X. P tidak penyakit X. Langkah 3, menghitung P tes positif. Sekarang kita menghitung P tes positif dibagi P tes positif sama dengan 0,9 X times 0,01 plus 0,05 dikali times 0,99 sama dengan 0,009 ditambah 0,0495 sama dengan 0,0585. Langkah 4, menghitung P penyakit X dengan syarat tes positif. Kemudian kita bisa menghitung probabilitas pasien tersebut menderita penyakit X jika tesnya positif. P penyakit X dengan syarat tes positif sama dengan 0,9 dikali 0,01 dikali 0,0585 sama dengan 0,009 dibagi 0,0585 sama dengan 0,1538. Hasil, jadi meskipun tesnya positif, probabilitas pasien tersebut benar-benar menderita penyakit X hanya sekitar 15,38%. Ini menunjukkan bahwa meskipun tes diagnostik memiliki sensitivitas yang tinggi karena penyakit X sangat jarang, prevalensi rendah, kemungkinan hasil tes positif adalah kesalahan atau false positif tetap cukup tinggi. Kesimpulannya yaitu, meskipun tesnya positif, probabilitas bahwa pasien benar-benar sakit masih tergolong rendah karena prevalensi penyakit X yang sangat rendah dalam populasi. Kesimpulannya, teorema Bayes adalah alat analitik yang kuat dan fleksibel yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi, meskipun memiliki beberapa keterbatasan. Teorema ini tetap menjadi pilihan yang berharga dalam pengambilan keputusan berbasis data. Pengembangan lebih lanjut dan integrasi dengan teknologi canggih dapat meningkatkan potensi penerapan teorema Bayes di masa depan.
Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.